Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi baru saja kita mendengar atau menyimak langsung paparan dari Ibu Dr. Andi Mulyati dengan Ibu Farida dengan Ibu Rahmatia tentang bagaimana cara membaca rapor mutu. Nah, tentu Bapak Ibu, jika kita sudah memahami cara menerbitkan rapor mutu, artinya itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan analisis data mutu. Jadi, analisis data mutu ini yang akan menjadi topik bahasan kita selama 30 menit ke depan, insya Allah. Nah, analisis data mutu adalah salah satu bagian terpenting di dalam pemetaan mutu satuan pendidikan. Saya garis bawahi bagian terpenting. Mengapa dikatakan penting? Karena di analisis data mutu inilah Bapak Ibu akan memindahkan data-data yang ada di rapor mutu berupa capaian kategori per kategori seperti yang dijelaskan oleh Ibu Tia. Jadi di analisis data mutu ini ada 3 bagian. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara merumuskan masalah. Selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan akar masalah. Dan yang terakhir adalah bagaimana menyusun rekomendasi untuk nantinya ditindaklanjuti pada siklus-siklus dalam SPNI, pada siklus berikutnya. Ibu mohon ditindakkan. Ya, oke. Jadi kembali saya merefresh lagi ingatan Bapak Ibu tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tia bahwa di dalam sistem penjaminan mutu internal ada beberapa kategori capaian SNP. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan di sini ada 5 kategori. Yang pertama adalah menuju SNP 1. Jadi SNP 1. Kemudian yang kedua adalah menuju SNP 2. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada nilai batas bawah dan ada nilai batas atas untuk masing-masing kategori. Selanjutnya adalah menuju SNP 3. Kemudian menuju SNP 4. Dan yang terakhir adalah SNP dengan nilai 6,67 hingga 7,00. Jadi semua kategori yang 5 ini itu berdasarkan capaian dari 8 standar nasional pendidikan. Jadi setiap standar, ada 8 standar, memiliki indikator yang kemudian diikuti oleh subindikator. Masing-masing indikator dan subindikator memiliki capaian. Jadi nanti mohon Bapak Ibu setelah ini boleh mengecek kembali rapor mutu sekolah masing-masing. Kemudian silahkan mencermati capaian-capaian yang ada di setiap standar indikator dengan subindikatornya. Lanjut. Nah, tadi juga sudah ditampilkan oleh pemateri sebelumnya tentang jaring laba-laba ini ya, yang merupakan representasi dari rapor mutu sekolah Bapak Ibu. Nah, mohon diperhatikan yang di sebelah kiri layar ada standar dengan capaian. Nah, Bapak Ibu telah disepakati bahwa semua nilai yang berkategori menuju SNP 1 sampai SNP 4 itu dikategorikan sebagai kelemahan. Kemudian semua nilai yang ada pada kategori SNP kita kategorikan sebagai kekuatan.
Mungkin ada yang bertanya-tanya, maksudnya Ibu ini apa? Kelemahan, kekuatan? Ya, nanti saya akan jelaskan secara detail mengapa dikatakan ini adalah kelemahan, mengapa dikatakan sebagai kekuatan. Nah, di layar ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa contohnya standar kompetensi lulusan nilainya 6,0. Standar isi nilainya 5,0. Standar proses nilainya 6,0 hingga ke standar pengelolaan yang bernilai 4,0. Jadi dari capaian ini ya, Bapak Ibu sudah bisa membayangkan mana yang termasuk kelemahan dan mana yang termasuk kekuatan. Nah, kita lihat lagi di sini standar pembiayaan nilainya adalah 7,0. Tadi saya menjelaskan bahwa yang masuk di dalam kategori kelemahan adalah semua capaian yang berkategori menuju SMP 1 hingga menuju SMP 4. Nah, jadi jika Ibu melihat atau Bapak melihat capaian-capaian yang ada mulai dari standar kompetensi lulusan pengelolaan pendidikan, semua nilai-nilai ini adalah masuk pada kelemahan. Satu-satunya yang menjadi kekuatan adalah nilai 7,0 yang berada pada standar pembiayaan. Oke, kita lanjut. Nah, ada dua format yang kita gunakan di dalam menganalisis data mutu. Jadi, format-format ini Bapak Ibu mohon tidak dijadikan sebagai beban pada saat nanti melakukan analisis data mutu. Mengapa? Karena format-format ini akan menjadi alat bantu buat Bapak Ibu agar lebih mudah memahami cara menganalisis data mutu hingga cara merumuskan masalah, akar masalah, dan rekomendasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan file ya berupa format-format contoh analisis data mutu beserta analisis akar masalah dan rekomendasi. Nanti Bapak Ibu bisa berlatih di sekolah masing-masing. Mungkin nanti kalau pada saat di sekolah Bapak Ibu bisa berbagi bersama tim TPMPS. Jadi satu atau dua orang yang akan membahas tentang atau menganalisis tentang standar kompetensi lulusan, kemudian tim yang lain membahas tentang standar isi, tim lainnya membahas standar proses, dan tim-tim lainnya membahas standar PTK, pembiayaan, dan seterusnya. Sehingga nanti ya pada saat tim ini bekerja, maka akan lahir hasil analisis data mutu berupa analisis data mutu dari 8 standar nasional pendidikan ya. Jadi format-format ini luar biasa membantu Bapak Ibu nantinya pada saat benar-benar mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal. Jadi saya tidak menjelaskan tabel ini, tetapi nanti di slide berikutnya ada penjelasan yang lebih detail yang akan saya bawakan. Mohon slide berikutnya, Ibu Endang. Nah, sekarang saya sudah menyebutkan tadi bahwa di dalam analisis data mutu ada 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama, masalah, akar masalah, dengan rekomendasi. Jadi di sini Bapak Ibu perlu cermat ya, secermat-cermatnya di dalam menentukan masalah, akar masalah, dan rekomendasi. Mengapa? Karena jika salah menentukan masalah, akar masalah, dan rekomendasi, maka rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu sampai siklus berikutnya itu tidak akan berjalan dengan baik jika analisis data mutunya tidak dilakukan secara cermat. Ya, Bapak Ibu. Silakan.
Nah, ini dia contohnya. Analisis data mutu. Jadi, tadi ada format yang saya tampilkan. Nah, saya menarik format itu untuk saya breakdown menjadi pola-pola seperti ini. Jadi, misalnya, kita memilih satu standar, yaitu standar kompetensi lulusan. Di dalam standar kompetensi lulusan, ada indikator. Kita memilih lagi salah satu indikator yang ada di dalam standar kompetensi lulusan. Misalnya, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap. Nah, kira-kira kondisi saat ini seperti apa? Yang dimaksud dengan kondisi saat ini adalah capaian yang ada pada rapor mutu sekolah Bapak Ibu. Nah, silakan mencermati capaian-capaian yang ada khususnya di bagian indikator, yaitu lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap. Nah, saya cuma memberikan 2 contoh di sini. Tetapi nanti pada saat Bapak Ibu berlatih atau pada saat Bapak Ibu sudah benar-benar melakukan analisis data mutu, semua capaian yang ada pada subindikator, ya, pada subindikator Bapak Ibu mohon cantumkan beserta nilainya tentu saja. Nah, di kondisi saat ini, sebagai contoh, ada 2 subindikator yang saya tampilkan. Jadi yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Nilainya 6,93. Kemudian, yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin. Nilainya 5,76. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan yang mana yang termasuk kelemahan, yang mana yang termasuk kekuatan. Saya beri waktu 3 detik untuk menyimpulkannya. 1, 2, 3. Ya, pasti sudah ada ya Bapak Ibu ya. Sudah ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Oh, ini yang termasuk dalam kelemahan. Tadi dikatakan bahwa yang masuk ke dalam kelemahan adalah nilai yang masuk pada kategori menuju SMP 1 hingga menuju SMP 4. Nilainya adalah 0,00 hingga nilai 6,66. Berarti yang di atas ini, yang memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur, itu tidak termasuk dalam kelemahan. Karena nilainya adalah kategori SMP atau rentang 6,67 sampai 7,00. Nah, yang mana yang menjadi kelemahan? Tentu saja yang berada di bawah nilai 6,67. Nah, kita pilih bahwa kelemahannya adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin atau nilai 5,76. Lanjut. Nah, saya memindahkan kelemahan ya. Kelemahannya ada di sini. Saya ulangi lagi. Kelemahannya adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin atau nilai 5,76. Nah, setelah melihat kelemahannya, terus masalahnya di mana? Oke, kita kembali lagi ke kelemahannya. Masalahnya yang mana ya? Oh, kalau nilainya masih 5,76, berarti tingkat kedisiplinan siswa masih dikategorikan rendah. Oke ya Bapak Ibu, bisa saya lanjut? Masalahnya adalah tingkat kedisiplinan siswa yang masih rendah. Oke, setelah memperoleh masalah ini kita ambil dari kelemahan ya, berdasarkan capaiannya yang ada di rapor mutu. Sekarang masalahnya sudah ada. Akar masalahnya apa ya? Oke, akar dari kata akar tentu bisa lebih dari 1 akar. Sebanyak-banyaknya juga boleh.
Jadi Bapak Ibu boleh melakukan brainstorming dengan menempatkan masalah di tengah-tengah. Kemudian kalian jadinya harus di brainstorming kepada warga sekolah. Jadi bukan dikerja hanya 1-2 orang Bapak Ibu, tetapi untuk mendapatkan akar masalah ini harus didiskusikan. Apa penyebabnya? Misalnya, kalau yang kita lihat di tampilan layar itu adalah tidak adanya sanksi, ya, atau misalnya tata tertib ada tapi kurang berjalan, ya. Yang kedua, minimnya kegiatan penumbuhan sikap disiplin. Oh, berarti mungkin di sekolah kegiatan penumbuhan sikap disiplin masih minim, ya, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah rumahnya siswa itu terbilang jauh. Nah, ini ada beberapa penyebab akar masalah, Bapak Ibu. Jadi, masalah ini untuk mau dicari solusinya harus kita diskusikan dulu kira-kira apa penyebabnya. Kalau kita sudah mendapatkan akar masalah atau penyebabnya, maka kita putuskan dalam diskusi kita Bapak Ibu, TPMPS dan kawan-kawan di warga sekolah bahwa harus kita memilih akar masalah yang menjadi prioritas penyebab masalah itu di sekolah kita. Jadi bisa saja Bapak Ibu di sekolah, di beberapa sekolah terdapat masalah yang sama, ya, tetapi akar masalahnya atau penyebabnya sekolah A, sekolah B, sekolah C bisa bervariasi dan bisa berbeda-beda. Nah, di sekolah A misalnya penyebabnya adalah minimnya kegiatan penumbuhan sikap disiplin. Nah, tentu saja karena akar masalahnya ini yang ada adalah minimnya kegiatan penumbuhan sikap disiplin, tentu rekomendasinya perlu rekomendasi untuk menunjang atau memperbaiki akar masalahnya, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa langsung masalahnya, tetapi kita harus cari apa sih penyebabnya. Nah, di sini di layar kita bisa lihat, Bapak Ibu, bahwa rekomendasi yang diambil oleh sekolah ini adalah sekolah perlu melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan sikap disiplin siswa. Jadi, pada masalah yang sama di beberapa sekolah, masalahnya sama, sikap disiplin siswa, nanti akar masalahnya bisa berbeda-beda tergantung kondisi di sekolah kita masing-masing. Karena akar masalahnya berbeda, tentu rekomendasi perbaikan yang dihasilkan di sini tentu juga bisa sangat bervariasi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat penjabaran dari tingkat kedisiplinan siswa yang masih rendah ini, tadi Ibu Fahra sudah menjelaskan misalnya nilainya 5,76 nih. Ternyata setelah guru-guru berdiskusi ya di sekolah, ada banyak macam penyebab dari masalah tersebut. Ya, misalnya karena tidak adanya sanksi, tata tertib tidak dijalankan, rumah siswa yang jauh, siswa ada yang bekerja di pagi hari, atau kan misalnya pemodelan dari guru yang tidak memberikan contoh. Itu kan ada beberapa penyebab. Bisa saja karena integrasi disiplin dalam pembelajaran kurang. Tentu dari penyebab-penyebab ini kita pilih manakah penyebab atau akar masalah yang prioritas untuk kita rekomendasikan sebagai upaya perbaikan, Bapak Ibu. Misalnya kalau kita lihat pada tabel ini contoh analisis akar masalah ya Bapak Ibu, SKL, masalahnya sudah diketahui yaitu tingkat kedisiplinan siswa masih rendah, maka akar masalahnya di sini ada beberapa Bapak Ibu. Yang di bold ini, yang hitam ini Bapak Ibu kita lihat minimnya kegiatan penumbuhan sikap disiplin siswa dipilih oleh sekolah tersebut sebagai penyebab masalah ini, maka rekomendasinya juga disesuaikan dengan penyebabnya. Karena akar masalahnya adalah minimnya kegiatan penumbuhan sikap disiplin siswa, maka direkomendasikan bahwa sekolah perlu melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan sikap disiplin siswa. Demikian juga pada standar isi.
Kita lihat di sini pada tabel nomor 2, ditemukan satu masalah bahwa ruang lingkup materi pembelajaran dalam perangkat pembelajaran yang dibuat guru belum memadai. Ada beberapa akar masalah, ya. Yang ini didapat dari mana? Ini didapat dari hasil diskusi Bapak Ibu di sekolah. Ternyata beberapa akar masalah itu adalah kurikulum sekolah belum memuat materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa misalnya. Atau yang kedua, kemampuan guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih kurang. Atau karya ruang lingkup materi tidak sesuai dengan silabus. Nah, di standar isi ini ternyata di sekolah tersebut, masalah yang prioritas kebetulan adalah yang nomor 2, yaitu kemampuan guru nih, ya. Jadi masalahnya di standar isi Bapak Ibu, penyebabnya bisa ada di standar lain, yaitu di standar PTK. Nah, inilah gunanya kita menganalisis Bapak Ibu. Karena masalahnya di standar PTK, tentu rekomendasi perbaikannya adalah memfasilitasi PTK-nya. Berarti rekomendasinya adalah sekolah perlu memfasilitasi guru dalam peningkatan kompetensinya, menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Itu contoh Bapak Ibu. Dan masalah yang sama di beberapa sekolah, saya ulang lagi, bisa jadi penyebabnya bisa bervariasi Bapak Ibu. Karena penyebabnya bisa berbeda, maka rekomendasi perbaikannya juga tentu berbeda Bapak Ibu. Jadi ini sangat kontekstual apa yang terjadi di sekolah. Saya ulang lagi, waktunya mungkin sudah habis ya Pak, tinggal 2 menit ya Pak Samsudin, bahwa pada analisis kekuatan ini yang perlu kita perhatikan adalah nilai yang ada di situ. Itu tidak mentah-mentah kita langsung terima Bapak Ibu, tetapi kita harus analisis kembali apakah sudah seperti itu kondisi di sekolah. Ya, itu yang perlu dianalisis kembali kekuatan dan kelemahannya. Bisa jadi dia nilainya 7, tetapi dianalisis kembali oleh warga sekolah, tidak, kita masih ada nih kelemahan di standar ini, di indikator ini. Berarti ya bisa menjadi prioritas untuk diperbaiki. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Saya masih menunggu Ibu Fahra, tetapi Ibu Fahra belum muncul ya Pak Sam ya. Ibu Fahra belum muncul. Ya, waktunya juga sudah habis ya Pak Sam. Oke, silahkan Pak Sam.